Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Absyarmendi dengan NPM 1917051067. Nah, di sini saya akan melakukan pembahasan tentang yang pertama itu adalah bubble sort, yang kedua adalah quick sort, dan ketiga adalah multi sort. Nah, ini adalah merupakan algoritma dari bubble sort sendiri. Yang dimana algoritma Oke. Nah, di mana algoritma bubble sort merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur memindahkan data ke posisi yang tepat. Karena itulah algoritma ini dinamakan bubble, atau yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya yaitu gelembung. Fungsi algoritma ini adalah untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau ascending, atau sebaliknya descending. Nah, di dalam bubble sort itu ada best case atau posisi kasus bagus, yang dimana dalam kasus ini data yang akan disorting itu telah terurut sebelumnya, sehingga proses perbandingannya hanya dilakukan sebanyak satu kali. Dengan satu kali proses perbandingan dilakukan hanya menggunakan untuk memverifikasi keurutan data. Contoh base case dapat dilihat dari pengurutan data 1, 2, 3 yang ada di bawah ini. Nah, ini kan udah keurut, jadi dia langsung 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan 1, 2, 3. Nah, dari proses di atas itu dapat dilihat bahwa tidak terjadi penukaran posisi satu kali pun, sehingga tidak dilakukan pas selanjutnya. Perbandingan elemen dilakukan sebanyak 3 kali. Proses perbandingan pada kondisi ini hanya dilakukan sebanyak n-1 kali. Bersamaan dengan big O yang diperoleh dari proses ini adalah big O n. Dengan kata lain, pada kondisi best case algoritma bubble sort termasuk pada algoritma lancar. Yaitu selanjutnya worst case, kasus tidak baik. Dalam kasus ini data terkecil pada ujung array adalah contohnya adalah worst case yang dapat dilihat pada pengurutan data dari 4, 3, 2, 1 ini. Nah, karena ini dibilang worst case karena urutan data terkecilnya itu nomor 1 ada di paling belakang. Nah, jadi ada 4 pas, yaitu ya pas pertama untuk menjadikan angka 3 dulu, angka 3, lalu selanjutnya adalah angka 2 seperti ini dirubah ke depan, lalu selanjutnya adalah angka 1 yang dirubah ke depan, sehingga angka 4 kembali ke belakang. Nah, selanjutnya itu adalah perutan kembali, pindahan dari angka 2 ke depan ya. Jadi 2 pindah ke depan, 3 mundur. Nah, selanjutnya itu adalah satunya pindah dari 3 jadi 3 jadi 1. Nah, selanjutnya itu adalah 1 ke 2 ya 1 ke 2 seperti ini. Nah, dan selanjutnya seperti pas ketiga ini juga dia langsung mindahin angka 1, jadi langsung diurutkan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan 1, 2, 3. Nah, pas keempat ini tinggal pas final, yaitu adalah pas yang sudah terbentuk quick bubble sortnya. Nah, dari langkah pengurutan di atas itu terlihat bahwa setiap kali melakukan satu pas, data terkecil akan bergeser ke arah ke awal sebanyak 1 step. Dengan kata lain, untuk menggeser data terkecil dari urutan keempat menuju ke urutan pertama dibutuhkan pas sebanyak 3 kali. Nah, di sini adalah rata-rata case atau kondisi rata-rata case dari bubble sort. Jumlah pas yang ditentukan dari elemen mana yang mengalami pergeseran ke kiri paling banyak. Hal ini dapat ditunjukkan oleh proses pengurutan suatu array, misalkan saja ya 1862. Dari 1862 dapat dilihat bahwa akan mengalami proses pergeseran paling banyak adalah elemen 2, yaitu sebanyak 2 kali. Nah, ya kan karena elemen 2-nya itu dari belakang ya, jadi dia 2 kali ke depan. Karena nomor 1 itu udah paling kecil. Nah, seperti ini. Jadi dia langsung berubah 2,6. Berubah seperti ini. 182 menjadi 1862 menjadi 1682. Lalu itu pun berubah lagi 1682 menjadi 1628 untuk berpindah dari duanya. Nah, pas selanjutnya itu yang berubah adalah angka 2-nya. Jadi misalnya langsung aja di sini 1628 itu jadi 1268. Nah, ini angka ini sudah terurut ya. Jadi langsung aja 1268 menjadi 1628. Nah, ini adalah, dan pasti itu adalah pas final, yang dimana ya dia udah mulai langsung berurut 3 langkah seperti itu. Nah, dari proses pengurutan yang ada di atas tadi dapat dilihat bahwa untuk pengurutan diperlukan 2 buah passing ditambah 1 buah passing untuk memverifikasi. Nah,
Passing verifikasi itu ya passing yang terakhir tadi atau passing final tadi. Dengan kata lain, jumlah proses perbandingan dapat dihitung sebagai berikut. Dari jumlah proses itu X kali 2 plus X 4 dalam kurung 4. Dalam persamaan 4 itu di atas, X adalah jumlah penggarisan paling banyak. Dan 4 ini adalah apa ya? Jumlah dari bilangannya. Dalam hal ini, X tidak pernah lebih besar dari N, sehingga X dapat dirumuskan sebagai dari persamaan 4 dan 5 di atas. Dapat disimpulkan bahwa notasi Big O-nya adalah Big O N2 atau N kali 2. Dengan kata lain, pada kondisi average case, algoritma bubble sort termasuk dalam algoritma kuadratik. Itu adalah quicksort. Nah, di sini ini adalah algoritma dari quicksort tersebut. Oke, nah quicksort itu adalah merupakan algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi, sehingga metode ini disebut dengan nama partition action sort. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data, kemudian elemen data akan diurutkan diatur sedemikian rupa. Nah, base case-nya itu adalah kasus terbaiknya terjadi apabila pivot adalah elemen median sedemikian hingga kedua pak. Oke, saya ulangi. Base case itu kasus terbaik terjadi bila pivot adalah elemen median sehingga kedua upah tabel berukuran relatif sama setiap kali pempartisiannya. Menentukan median tabel adalah persoalan tersendiri, sebab kita harus menentukan median dari tabel yang belum berurut. Nah, kompleksitas dari prosedur partisi ini adalah T dalam kurung N sama dengan Cn sama dengan Big O N, sehingga kompleksitasnya algoritma quicksort menjadi dalam bentuk relasi recurrence. Nah, ini ada gambar dari contoh dari bentuk quicksort. Nah, dimana dari ini adalah gambarnya. Nah, T N sama dengan 2T dalam kurung N bagi 2 plus Cn sama dengan 2 dalam kurung 2T dalam kurung N per 4 ditambah Cn per 2 tutup kurung plus Cn 4T dalam kurung N per 4 plus 2Cn sama dengan 4 kali dalam kurung 2 kali T dalam kurung T lalu di N per 8 plus Cn per 4 sama dengan 2Cn. Nah, sama dengan 8T ini dalam kurung 8 N per 8 sama tutup kurung plus 3Cn. Nah, hasilnya dari itu adalah 2K T dalam kurung T dalam kurung N per 2K tutup kurung plus KCN. Seperti itu. Persamaan terakhir dapat diselesaikan dengan berbasis rekursif ketika ukuran tabel 1 atau N per 2K sama dengan 1 sama K plus sama dengan 2 log N, sehingga Tn T dalam kurung N sama dengan NT dalam kurung 1 plus Cn 2 log N. Na sama dengan Cn 2 log N. Nah, jadi Big O nya sama dengan Big O N 2 log N. Nah, worst case nya itu kasus ini terjadi apabila setiap partisi pivot selalu elemen maksimum atau elemen minimum tabel. Hal ini menyebabkan pembagian penghasilan tabel kiri atau tabel kanan berukuran elemen dan tabel kanan atau kiri berukuran n-1 elemen. Keadaan dua apel tabel ini digambarkan sebagai pohon berikut. Nah, jadi n itu ke kiri itu 1, ke kanan itu n-1 dan seterusnya sehingga sampai dengan 2 1 1 per 1. 2 1 kan kiri 1 kanan 1. Nah, kompleksitasnya itu T dalam kurung N itu A, N sama dengan 1 T dalam kurung N-1 plus Cn, N lebih besar dari 1 T dalam kurung N sama dengan Cn plus T N-1. Nah, sama dengan Bn plus B kali N-1 plus T kali N-2 tutup kurung kurawal. Lalu Bn plus B dalam kurung N-1 plus buka kurung kurawal B N-2 plus T N-3 tutup kurung kurawal. Nah, hasilnya itu ya Bn plus N-1 plus N-2 seterusnya sampai dengan plus 2 plus tutup kurung plus A. B kurung kurawal
dalam kurung n min 1 dikali n plus 2 per 2 tutup kurung kurawal plus a. Nah, b n kuadrat per 2 plus bn per 2 plus a min b sama dengan big O n pangkat 2. Nah, average case atau kasus rata-ratanya di sini jadi jika pivot dipilih secara acak dari elemen tabel dan peluang setiap elemen dipilih menjadi pivot adalah sama. Kompleksitasnya waktunya adalah TAFGN sama dengan adalah big O n 2 log. Oke, selanjutnya adalah marker sort. Ini adalah algoritma. Oke, selanjutnya adalah marker sort. Nah, ini adalah algoritma dari pengimplementasian marker sort. Metode pengurutan marker sort itu adalah metode pengurutan lanjut. Sama dengan metode quicksort, proses pembagian data dilakukan secara rekursif sampai data tidak dapat lagi dibagi atau dengan kata lain data dalam subbagian menjadi tunggal. Nah, ini adalah waktu kompleksitas dari marker sort. T dalam kurung N sama dengan 2 pangkat K T dalam kurung N per 2 pangkat K tutup kurung plus K dikali big O dalam kurung N. Karena N sama dengan 2 pangkat K, setelah level ke K itu sama dengan log 2N. Pembagian rekursif bertemu dengan N min 1, N sama dengan 1. Jadi kita taruh K itu sama dengan log 2N, dalam kurung N sama dengan 2K, T dalam kurung N sama dengan 2 pangkat K, T, N per 2K plus K big O dalam kurung N sama dengan N, T dalam kurung N per N plus K big O N. Nah, ini sama dengan itu NT dalam kurung 1 plus log 2N big O N sama dengan N big O 1 plus big O N log 2N. Big O N plus big O N log 2N sama dengan big O N log 2N sama dengan big O N log N. Nah, dapat disimpulkan jadi rumusnya itu adalah Tn sama dengan big O N log N. Nah, kompleksitas algoritma dari marker sort base case-nya itu adalah big O N pangkat 2 log N dan worst case-nya itu adalah big O N pangkat 2 log N. Sedangkan average case-nya itu adalah big O n pangkat 2 log n, sehingga memiliki urutan kompleksitas yang dimana big O dalam kurung 1 lebih kecil dari big O log n, lalu lebih kecil dari big O n, terus selanjutnya yang lebih besar itu adalah big O n log n, itu adalah lebih kecil dari big O n pangkat 2 lebih kecil, dan yang paling besar adalah big O n seru. Nah, sama dengan jadi ditemukan big O n kali 2 pangkat log n. Nah, di sini ada algoritma dari selection sort yang dimana algoritma time-nya kompleksitas time-nya itu adalah big O n pangkat 2 itu di tempat lambat itu baik untuk input kecil, sedangkan insertion sort itu sama dengan selection sort. Nah, untuk quicksort sendiri itu adalah big O n log 2n tadi sesuai dengan rumus yang kita temukan di awal tadi, dan dia itu di tempat dan random dan itu digunakan untuk pengurutan paling cepat, bagus untuk data besar ya. Sedangkan marker sort itu big O n log 2n juga. Nah, dia cepat tapi untuk bagus untuk data besar. Dia cepat tapi tidak secepat quicksort. Quicksort itu yang adalah yang paling cepat. Nah, mungkin sekian dari saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.